Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 4 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas KD 3.4 dan 4.4. Kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan mengenai suatu akibat dari sesuatu yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain terjadi kemudian. Teks eksplanasi kompleks dapat diartikan suatu teks yang menjelaskan suatu keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi mempunyai fungsi sosial yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peristiwa atau proses terjadinya sesuatu berdasarkan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi berkaitan dengan peristiwa alam dan peristiwa sosial. Ada beberapa ciri teks eksplanasi, antara lain berisi informasi berdasarkan fakta, membahas suatu fenomena, bersifat informatif namun tidak berupaya mempengaruhi si pembaca untuk mempercayai apa yang dibahas dalam teks, serta memakai sekuen marker, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya, serta terakhir. Ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan ada interpretasi. Pada kegiatan 1, ayo kita membaca teks yang berjudul Sejarah Tulungagung. Ayo dibaca semua yang ada di rumah, yang ada di sekolah, semua membaca teks yang berjudul Sejarah Tulungagung yang ada di buku Cerdas Tangkas kalian. Setelah kalian membaca teks tersebut, ayo mengidentifikasi teks eksplanasi tersebut sesuai dengan strukturnya. Struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Ayo kita bahas pernyataan umum dari teks tersebut adalah banyak hal menarik yang ada di Tulungagung yang layak untuk disimak dan menjadi tambahan pengetahuan baru. Itu merupakan pernyataan umum. Deret penjelasan. Deret penjelasannya banyak sekali hal-hal yang menjadi acuan bahwa Tulungagung itu sangat menarik untuk disimak. Antara lain, 1. Tulungagung sudah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah, yaitu Homo wajakensis. Deret penjelas yang kedua, Tulungagung dulu merupakan Kabupaten Ngerowo. Jadi nama Tulungagung dulu itu bernama Kabupaten Ngerowo. Deret penjelas yang ketiga, kata Tulungagung berasal dari 2 kata, yaitu tulung dan agung, yang artinya mata air yang sangat besar. Deret penjelas yang ketiga adalah usia kota ini sudah sangat tua. Itu adalah beberapa deret penjelas dari teks tadi. Sekarang selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dari teks tersebut adalah dari prasasti Lawadan
menunjukkan bahwa Kota Tulungagung berdiri pada tanggal 12 November 1205. Nah, itu merupakan struktur teks eksplanasi tentang sejarah Tulungagung. Selanjutnya, kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Teks eksplanasi membahas tentang kejadian yang bersifat A. Umum, B. Keilmuan, C. Khusus, D. Khayalan. Jawaban yang betul adalah B. Keilmuan. 2. Struktur pertama pada teks eksplanasi adalah pernyataan umum. Nah, untuk menjawab pertanyaan 3-5, silakan dibaca paragraf berikut. Banyak bangunan bersejarah di Tulungagung yang perlu dilestarikan. Bangunan-bangunan tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Kediri dan Majapahit. Salah satu di antaranya adalah Candi Gayatri. Ada 3 bangunan dan sebuah patung yang mungkin berupa bodhisatwa terletak di atas bangunan utama candi tersebut. Selain itu, ada beberapa arca di candi tersebut, antara lain Arca Nandi, Arca Dwarapala, dan Arca Mahisasura Nandini. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Gayatri merupakan tempat pendarmaan Gayatri. Semasa hidupnya, Gayatri yang merupakan salah satu istri Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana dikenal sebagai pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit dengan gelar Raja Padmi. Sehingga setelah meninggal, Gayatri didarmakan sebagai Dhyani Buddha Wairogana. Oke, sekarang kita akan membahas soal-soal berikutnya. Soal nomor 3. Berdasarkan bacaan tersebut, Gayatri adalah istri Raja Majapahit yang bernama Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. 4. Fungsi Candi Gayatri dituliskan dalam kitab Negara Kertagama. 5. Tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Informasi penting dalam teks tersebut antara lain, Candi Gayatri merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. 2. Ada 3 bangunan dan beberapa patung pada Candi Gayatri. Candi Gayatri merupakan pendarmaan Dewi Gayatri, sehingga disebut Candi Gayatri. Selanjutnya, muatan PPKN pada 3.2 dan 4.2. Kali ini kita akan membahas hak anak menurut undang-undang. Ketika dilahirkan ke dunia, seorang anak otomatis memiliki hak yang melekat padanya dan harus dipenuhi oleh orang tuanya. Seiring bertumbuh besar, anak akan ditambahi dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berikut adalah hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 1. Anak berhak beribadah menurut agama, cara pengekspresian serta cara berpikirnya. 2. Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran. 3. Berhak memperoleh perlindungan di tempatnya bersekolah. 4. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. 5. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 6. Berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang
sah di mata hukum. 7. Berhak memperoleh perlindungan. Nah, itu adalah hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, setelah kalian memahami hak-hak anak menurut undang-undang, sekarang perhatikanlah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dan belum kamu dapatkan. Tuliskan dalam tabel berikut beserta alasannya. Contoh, berhak beribadah menurut agamanya. Apakah kalian sudah dipenuhi haknya atau belum? Kalau belum, apa alasannya? Begitu juga selanjutnya, nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, ayo kita bahas evaluasi pada ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang titik-titik anak. A. Pendidikan. B. Perlindungan. C. Kegiatan. D. Kebebasan. Jawaban yang betul adalah B. Perlindungan. Sehingga undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut hak perlindungan anak. Soal nomor 2. Yang berkewajiban memenuhi hak anak adalah orang tua. 3. Seorang anak berhak memperoleh pendidikan minimal 9 tahun, setara dengan SD dan SMP. 4. Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. 5. Jelaskan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, maksudnya anak berhak mendapat kasih sayang yang adil dari orang tuanya sendiri. Maka setiap anak berhak diasuh, dirawat, serta mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya sendiri. Nah, demikian tadi pembahasan tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.